ibadah. Sholat adalah kepala, sholat adalah otak, sholat adalah pongkol dari semua ibadah. Kalau sholatnya baik, sholatnya berjamaah, memakmurkan masjid, sholatnya tepat waktu, maka semua amal ibadahnya pun akan baik. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya telat, menunda-nunda sholat, tidak pernah sholat di masjid, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah memakmurkan masjid, bahkan selalu dengan sengaja meninggalkan sholat, sudah dipastikan amal ibadahnya pun jelek, karena sholatnya pun jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kompak. Ternyata warga Cicurug banyak lakinya doang, tapi melempem pakai kerupuk. Tahu kerupuk? Kelamaan kena angin pada melempem. Mana semangat-semangat para pejuangnya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa qarrim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya fatahu ya alim, amma ba'd. Segenap para alimul ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang kita muliakan ada guru saya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Mustafa Al-Attas, dan juga para habaib yang lainnya, dan juga yang saya muliakan Sahibul Bait, yakni keturunan daripada Mama Afandi bin Syekh Yusuf Al-Yamani. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani ruhaninya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, saya pengen yang di dalam sana masuk keluar semua sini, duduk di sini semua, biar kompak. Kalau nggak ada yang di luar, saya nggak akan mulai. Mohon maaf, saya pengen semuanya ada di luar, biar nggak kelihatan kosong. Nah, semuanya keluar, semuanya. Itu yang ada di atas tuh dari tadi teriak-teriakan, coba turun. Coba turun. Yang ada di samping mendingan ngerapat di sini di tengah semua, ngerapat di tengah. Ngerapat di tengah semua. Yang di atas kalau bisa turun, turun. Yang di atas. Ngumpet. Coba saya mau dengar suaranya warga Cicurug, keluarin suaranya, takbir. Orang kompak, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan juga salam penghormatan saya untuk hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, semoga tidak keluarnya kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa kita. Allah angkat penyakit kita. Yang sedang usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang belum memiliki keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang sudah memiliki keturunan, Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga yang keluarganya sudah meninggal, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan juga yang belum mendapatkan jodoh, Allah dekatkan jodohnya. Dan juga yang sudah menikah, Allah tambahkan nikahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari yang mulia ini kita berkumpul untuk selalu menjunjung tinggi nama Nabi Agung, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak pembahasan yang dibahas oleh guru-guru kita. Sedikit yang ingin saya bahas daripada peringatan Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj, Isra adalah perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dengan Nabi Muhammad berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau kita ingin membahas daripada hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang saya ingin bahas sebelum Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat di tahun tersebut dinamakan tahun tersebut adalah Amul Huzan, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad? Karena di tahun tersebut Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintai di dalam kehidupannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah istri tercintanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Istri yang mengorbankan hartanya, istri yang mengorbankan nyawanya, istri yang mengorbankan raganya untuk perjuangan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua adalah paman tercintanya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu, paman yang menjadi garda paling terdepan membela Nabi Muhammad, paman yang selalu mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwa raganya, bahkan berani berdarah demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, karena di tahun tersebut Nabi Muhammad ditinggal dua orang tercintanya, yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan juga pamannya Abu Thalib. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin melihat kekasihnya, yakni Nabi Muhammad, bersedih. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pengen melihat Nabi Muhammad itu merenung. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggembirakan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang kita tahu nama perjalanannya adalah Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pembahasan daripada Isra wal Mi'raj dan hikmah-hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima yang namanya perintah kurang kompak, untuk menerima yang namanya perintah sholat. Sholat adalah perintah yang sangat penting di dalam agama kita, agama Islam. Mungkin Allah ketika memerintahkan jihad cukup dengan Al-Quran, Allah memerintahkan zakat cukup dengan Al-Quran, Allah memerintahkan haji cukup dengan Al-Quran, tapi tidak dengan perintah sholat. Bukan berarti perintah yang lain tidak penting, perintah ibadah yang lain pun penting, tapi yang lebih penting dari semua amal ibadah adalah perintah sholat. As-salah ra'sul ibadah. Salat adalah kepala, salat adalah otak, salat adalah pongkol dari semua ibadah. Kalau salatnya baik, salatnya berjamaah, memakmurkan masjid, salatnya tepat waktu, maka semua amal ibadahnya pun akan baik. Tapi sebaliknya, kalau salatnya telat, menunda-nunda salat, tidak pernah salat di masjid, tidak pernah salat berjamaah, tidak pernah memakmurkan masjid, bahkan selalu dengan sengaja meninggalkan sholat, sudah dipastikan amal ibadahnya pun jelek, karena sholatnya pun jelek. Sholat, baik buruknya ibadah kita semua tergantung dengan sholat. Baik buruknya kita di dalam beramal ibadah tergantung dengan jelek buruknya kita di dalam beramal ibadah tergantung dengan Kalau sholatnya baik, semua amal ibadahnya pun bakal baik. Kalau sholatnya jelek, semua ibadahnya pun bakal jelek. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap masuk bulan Rabiul Awal, semua hampir di desa memperingati acara Maulid Nabi. Masuk bulan Rajab, di semua desa
di semua pelosok, di kota, semua memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kepada kampung tersebut siapa sosok baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Diadakan peringatan acara Maulid, diadakan peringatan Isra Mi'raj, dipanggil kiai, dipanggil habaib, dipanggil ustadz, dipanggil mubalik. Semua mereka para dai, tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kepada umat Islam siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Para mubalik, para dai bukan untuk mengenalkan dirinya. Oh, saya Habib Ja'far. Oh, saya Habib Ali. Oh, saya Ustadz. Oh, saya Kiai. Bukan untuk mengenalkan siapa dirinya. Tapi mereka diundang tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan siapa sosok baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beradab, berakhlak sama Nabi Muhammad. Mohon maaf, beradab, berakhlak sama Nabi Muhammad. Kita ini sedang di acara mulia. Adab, akhlak, halus dipasang di tempat yang mulia. Ketika Nabi Isra Mi'raj, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada satu malaikat itu telat berdiri. Bukan gak mau berdiri ya, telat berdiri. Telat berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad. Satu malaikat telat berdiri. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat selalu taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat telat berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad. Malaikat telat berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad. Allah patahkan sayapnya malaikat tersebut karena tidak punya adab, karena tidak punya akhlak kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan manusia, dengan umatnya Nabi Muhammad yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, sedang dibacakan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, hadir merokok. Ada yang memainkan sholawat, ada yang memainkan salam. Di mana adab kalian sebagai umat Islam? Malaikat tidak pernah maksiat, tapi malaikat Allah patahkan sayapnya karena tidak punya adab dan punya akhlak kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang setiap harinya berdosa, yang setiap harinya bermaksiat? Dikemanakan pahala-pahala kita kalau kita tidak punya adab-adab kepada Nabi Muhammad? Pasang adab ketika dibacakan maulid, pasang adab ketika sedang orang memberi salam, orang sedang memberi salam. Jangan dimain-mainkan. Di dalam kitab An-Nafahat As-Sa'diyah Darul Hadrumiyah, itu ketika dibacakan maulid Nabi, Nabi insya Allah bakal hadir di dalam peringatan tersebut. Tapi ada hal yang mencegah Nabi hadir di dalam peringatan maulid. Ada hal-hal yang mencegah Nabi tidak hadir di dalam pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah merokok. Ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, Imam Ali melihat Nabi Muhammad ingin masuk ke dalam satu rumah. Nggak lama itu Nabi Muhammad keluar. Lalu ditanya oleh Imam Ali, wahai Rasulullah, saya melihat tadi engkau ingin masuk ke dalam rumah. Kenapa nggak lama engkau keluar ya Rasulullah? Apa yang jawab Rasulullah SAW? Betul, saya ingin masuk ke dalam rumah tersebut karena di dalam rumah tersebut sedang dibacakan maulid Nabi SAW. Tapi saya tidak jadi hadir, saya tidak jadi masuk ke dalam rumah karena di dalam rumah tersebut ada tembakau. Tembakau. Kalau sekarang bebas mau merokok sampai bibir meledak lagi gak apa-apa. Tadi dibacakan maulid, tolong hargain. Rokoknya taruh, sterilkan diri kita dari yang namanya rokok. Untuk menghargai, beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Tembakau mencegah Nabi hadir di dalam pembacaan maulid Nabi SAW. Lalu bagaimana ketika dibacakan maulid, ketika sedang mahlul qiyam, ketika disebutkan oleh Rasulullah, ketika dibacakan sholawat, mereka asik merokok. Saya juga merokok, tapi saya tahu tempat ketika saya ingin merokok. Jangan gara-gara satu congor, jangan gara-gara satu mulut merugikan semua orang yang hadir di dalam pembacaan maulid Nabi SAW.
Sehingga mereka-mereka yang tidak merokok tidak merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW hanya karena satu orang yang egois. Hargai, beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad. Malaikat Allah patahkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang salawat dilecehkan? Bagaimana dengan salawat yang dia lagi salawatan joget-joget? Banyak nggak kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Saya sering melihat orang bersalawat dia joget-joget seakan-akan lagi nyetel lagu dangdut. Banyak yang seperti itu. Orang yang seperti itu, orang yang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad, tidak menghargai sholawat. Hati-hati kalau kita nggak punya adab, nggak punya akhlak sama Nabi Muhammad, sebagian pahala kita Allah lunturkan karena kita tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja malaikat Allah patahkan sayapnya, lalu bagaimana dengan para penghina Nabi Muhammad? Lalu bagaimana dengan penghina Rasulullah? Lalu bagaimana dengan penghina agama Islam? Lalu bagaimana dengan penghina azan? Bagaimana? Kita ini bukan aparatur pemerintah, kita ini negara hukum, betul tidak? Kita negara hukum, betul. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang menghina agama, kita laporkan kepada pihak yang berwajib, betul? Betul. Tapi tatkala pihak yang berwajib tidak mau menghukum, tidak mau menghukum para penista agama, maka jangan salahkan kita umat Islam, para pemuda-pemudi Islam berani berdarah untuk melawan mereka orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, siapa Rasulullah? Siapa Allah? Siapa Islam? Siapa Islam? Siapa negara? Semuanya katakan takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ini negara hukum, nggak bisa kita main main gebukin aja, nggak bisa. Betul nggak? Kita nggak bisa main gebukin aja. Ada pihak yang berwajib, kita laporkan karena kecemburuan kita terhadap agama, yang mana agama kita dihina. Kita nggak bisa melawan, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau memang tidak ditindaklanjuti, jangan salahkan umat Islam kalau berontak, betul? Jangan salahkan kalau umat Islam marah, jangan salahkan kalau umat Islam demo, jangan salahkan kalau umat Islam menuntut hak kita sebagai Islam. Karena mereka tidak pernah menangkap orang-orang yang menista agama, betul? Oleh karenanya mereka guru-guru kita doakan guru-guru kita Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Ali bin Smail, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Kita hadir di tempat ini, tolong beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad. Pasang adab, pasang akhlak kepada Rasulullah SAW. Dipanggil kiai, dipanggil ustaz, dipanggil habib, bukan untuk menunjukkan siapa diri habib, bukan untuk menunjukkan siapa diri kiai, bukan untuk menunjukkan siapa diri ustaz, tapi tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan syariat baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi Habib Ali mencontohkan daripada akhlak dan adabnya Nabi Muhammad yang begitu lembut, tapi yang lembut pun tidak boleh menghilangkan ketegasannya. Kalau guru-guru kita ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, yang mana mereka selalu lantang dalam menyuarakan kebenaran, mereka selalu lantang melawan orang-orang yang zalim, melawan orang-orang yang menista agama. Mereka semua tidak lepas daripada kepribadiannya Nabi Muhammad. Yang lembut silakan lembut, tapi tidak boleh menghilangkan ketegasannya Nabi Muhammad. Begitu pun yang tegas, silakan kalian tegas, silakan kalian tegas di dalam berceramah, tapi tidak boleh menghilangkan kelembutan daripada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang lembut, mereka yang tegas, tidak lain dan tidak bukan untuk menyiarkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyiarkan daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung kita yang ada di tempat ini, sangat-sangat beruntung karena kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berapa banyak Allah ciptakan mata manusia, tapi mata kita yang Allah pilih untuk melihat para pewarisnya Nabi Muhammad. Berapa banyak Allah ciptakan lisan manusia, tapi lisan kita yang Allah pilih untuk membasahkan lidah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak Allah ciptakan kaki manusia, tapi kaki kita yang Allah pilih untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Allah ciptakan telinga manusia, tapi telinga kita lagi yang Allah pilih untuk mendengarkan pujian-pujian kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beruntung yang ada di tempat ini. Kita adalah orang-orang pilihan. Kita para pejuang-pejuang agama yang mudanya, yang bisa berjuang dengan hartanya, berjuang dengan hartanya, yang bisa berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan tenaganya bela Rasulullah, yang bisa berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan pikirannya bela Nabi Muhammad, bela Islam, yang bisa berjuang dengan apapun halnya. Berjuanglah kalian untuk membela agama kalian, yakni agama Islam. Bahkan yang bisa berjuang untuk mengangkat pedangnya, memantai, membasmi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, cabut pedang kalian. Jangan pernah takut kalian mati di jalan Allah, karena kalian adalah para pejuang-pejuang agama. Jadi bukan berarti berjihad itu hanya perang, ya. Yang bisa bela agama dengan harta bebas, yang bisa bela dengan apapun halnya tenaga pikiran bela, yang bisa bela turun ke jalan untuk berjihad, bela turun ke jalan. Jadilah kalian orang-orang yang selalu di barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kalian takut untuk menyiarkan kebenaran, karena kebenaran tidak akan punah sampai kapanpun. Sampai sini paham? Paham? Kira-kira lanjut atau jangan nih? Lemes banget. Setahu saya orang suka gue itu semangat semua. Kenapa di sini lemes semua? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Bisa 12 lewat nih. Hah? Lu lanjut aja, gue capek nih. Teriakan dulu. Kita selawatan aja, mau selawatan? Mau selawatan? Sambil kita selawatan, saya dapat perintah langsung dari guru kita Habib Bahar bin Ali bin Smith, yang mana saya disuruh menjualkan air, yang mana air tersebut sebagian daripada pembayaran kita untuk membeli air ini untuk membantu pembangunan pondok pesantren guru kita Habib Bahar bin Ali bin Smith. Jadi kalau kita nggak mampu untuk menyumbangsikan uang kita sebanyak-banyaknya dengan membeli air dengan harga 10.000, sebagian daripada 10.000 itu disumbangkan menjadi sumbangan untuk pondok pesantrennya Habib Bahar bin Ali bin Smith. Dan bahkan dengan kita menyumbang dan membeli air tersebut, kita sudah ikut andil, kita sudah ikut andil menyumbang daripada pondok pesantren, yang mana ketika pondok pesantren tersebut selalu ada orang-orang yang menuntut ilmu, selalu dibacakan sholawat, selalu dibacakan zikir kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pondok tersebut akan menjadi pahala jariah untuk kita sampai kita mati nanti. Pahala tersebut akan mengalir seterusnya. Amin ya Rabbal. Dan air ini bukan air sembarangan, mohon maaf. Memang air itu semuanya sama. Semua air itu sama. Kenapa air ini bisa menjadi istimewa? Karena air Habib Bahar ini selalu dibacakan roti al-haddad, roti al-qas, roti al-idrus, wirdul latif, wirdul asakran, semua hizib nasor, hizib al-bahar, semua insya Allah kita yang mempunyai penyakit di dalam tubuh kita, sebab berkah bacaan-bacaan yang dibaca, semoga penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sedikit yang saya ingin bahas untuk memotivasi diri kita. Di dalam kitab Ad-Duratul Yatimah fi Takhrij Ahadits At-Tuhfatul Karimah, di dalam kitab tersebut terdapat hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza yamut illa nabi." Apabila manusia mati, semuanya bakal menyesal. Mau orang solehnya, mau kiainya, mau siapapun bakal menyesal. Para sahabat pun berkata, dengerin baik-baik. Para sahabat berkata, "Mana ada matuhu ya Rasulullah?" Apa yang kau
Yang kau maksud menyesal itu apa? Kenapa orang baik menyesal? Kenapa orang buruk menyesal? Kenapa mereka semua menyesal? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kana muhsinan an la yakuna in kana muhsinan nadi an la yakuna isbat. Apabila adanya orang tersebut adalah orang baik, adalah orang soleh, mereka menyesal. Karena ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak bisa berbuat baik di dalam kaumnya Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah mati. Wa in kana musian nadi an la yakuna nusi. Adapun orang yang buruk, orang yang maksiat, mereka dua kali lipat lebih menyesal. Karena mereka belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena yang kita masih dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya perbuatan, kita beramal dengan sebanyak-banyaknya amal. Kalau kita nggak mampu dengan totalitas membantu pondok pesantren dengan membeli air yang dibacakan oleh Habib Bahar bin Ali bin Smith, semoga dengan pembelian itu kita ikut andil di dalam menyumbangsikan pondok guru kita Habib Bahar bin Ali bin Smith. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita sambil sawat, nanti ada yang muterin, harganya Rp10.000, nanti ada yang muterin, semua puterin di dalam, di atas ada kiainya, semua jualin semua, nggak apa-apa. Semua sambil sawatan. Sholatullah salam ala toha rasulillah. Sholatullah Allahumma salli
Yang di atas itu akan